Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gue bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Jujutsu Kaisen season kedua episode ke 19 kayak gitu ya. Jadi ya di episode sebelumnya itu apa namanya rest in peace gitu ya buat si Nanami gitu ya. Gila itu momen terakhirnya depan Yuji ya. Bledar gitu, meledak anjing badannya gitu ya. Dan ya kemarin juga ada momen tadi pertarungan Yuji melawan Mahito gitu ya. Dan sedikit flashback terkait dengan pas mereka pisah gitu ya. Mahito, Jogo, terus si Choso gitu kan. Nama Dagon ya kalau nggak salah. Mereka pisah dan akhirnya tadi si Mahito itu kebelah jadi dua gitu ya. Kayak satunya itu ngelawan pokoknya yang satu itu kayak ngubah orang jadi manusia gitu. Sorry, manusia jadi yang makhluk berubah itu kan istilahnya. Sekira satunya lagi tuh ngelawan Nobara gitu ya. Out of nowhere tuh ya tiba-tiba kayak Mahito ketemu Nobara gitu ya. Dua orang yang nggak pernah ketemu tiba-tiba ketemu anjing. Gila. Ya langsung aja kita mulai untuk episode ke-19 dari Jujutsu Kaisen season kedua. Oke, episode 19 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Ieri. Oh, ini diselamatin ya sama ini. Dianterin karena kan dia kena tusuk ya. Oke. Oh, dia ngelihat juga kehancuran si. Oke. Dia ngelihat juga kehancuran si Buya kah? Iya juga sih. Kalau kita kan waktu itu berpisah sama Nobara itu kan waktu pas ini ya. Waktu pas apa? Waktu pas dia pisah sama Nanami itu loh. Nanami kan akhirnya pisah tuh Nobara sama itu. Nah, sekarang dituju kita berarti Nobara sama si yang rambut pirang tadi tuh ya. Dianterin tuh ya. Rambut pirang itu dianterin ke medis. Nah, Nobara kayak bakal berusaha untuk kebantuin tadi. Di tengah perjalanan ketemu sama ini Mahito anjing. Gila. Gue penasaran sih pertarungan bisa kayak gimana ya. Soalnya terakhir masa prime-nya Nobara itu waktu pas sama Yuji yang ngelawan adeknya Choso. Ya nggak sih? Iya itu doang pertarungan dia yang paling menonjol ya kalau menurut gua. Sisanya kayaknya waktu itu yang pas iya sih nggak ada lagi sih. Season 2 masa belum ya. Kayak ini sih the momennya kayaknya harusnya ya, tapi nggak tahu juga ya. Ucapu ya no mama mawaru sekai. 誰かうらやと You are my special Will special. Oke. Gila. Oh, ini lanjutan dari versi Yuji ya. Gila. Udah dead itu manusia. Iya, udah berubah. Oh, sengaja diledakin buat iya, buat ngebutain Yuji. Anjing, kesannya jadi kayak dua Mahito ngelawan Yuji sama. Tapi gua nggak tahu ya ini di waktu yang sama atau enggak ya. Tapi kan di waktu yang sama keren sih. Kayaknya di waktu yang sama sih ya. Tapi kalau misalkan di waktu yang sama harusnya dia tahu dong bahwa Sukuna apa namanya Sukuna ngancurin Shibuya ya. Itu gede banget soalnya itu serangan anjing.
Oke. Gila. Penyihir rambut 7 what? 7 banding 3. Siapa nih? Oh, intinya dia tuh udah dapat apa informasi terkait sama Hito ya. Dalam jiwa seseorang. Oke. Gila. Iya, oke. What the hell Mahito gitu. Oke, ini tekniknya. Iya, tekniknya itu. Gila, semua diaktifin aja. Iya, jadi langsung diaktif sama dia buat iniin. Gila. Oke. Resonansi. Oh, what? Oh, bener di saat yang sama, Cok. Iya, di apa di saat yang sama ini. Iya, jadi mereka itu satu satu ini. Gila. Resonansi. Oh, ya karena kan ini kopiannya Mahito kan. Mahito yang asli kayak pas lawan Yuji. Iya, cuma Bunshin. Iya. Buset. Gila, let's go. Udah, buset. Wah, itu keren sih. Ini keren sih. Gila, pukulannya berasa, Cok. Let's go. Oh, siapa nih yang ngebuat animasinya ya? Itu keren sih. Maksudnya pukulan itu berasa gitu. Gila. Ush. Gila, ora. Gila, itu bagus sih anjing. Itu animasinya bagus sih, gue suka. Itu lebih bagus dibandingkan yang kemarin ya. Maksudnya pukulan itu berasa gitu. Lebih baik kayak gitu sih kalau menurut gua. Kayak mengedepankan efek dia kabur anjing. Dia literally seperti season 1 anjing ketika udah oh kayak ini udah gak bagus sih. Rani Grando gitu ya. Oke. Ke basement lantai 5. Oke, kejar-kejaran ya. Oh, berarti ke tempatnya Yuji kayaknya. Ini juga kabur juga nih. Gila, emang. Oh, itu dia. Oh, bukan. Gila, sengaja. Iya, dikasih energi kutukan tadi. Pinter anjing Mahito. Bangsat ya maksud gak di villain itu pinter. Oh, mereka ketemu. Ah, iya kayaknya.
Oh enggak. Oh dia pengen ngalahin Kugisaki dulu kayaknya. Iya, dia pengen ngelawan Nobara dulu yang aslinya. Iya, aduh. Iya, dia pengen nyerang Nobara dulu. Oh diubah kah? Buset. Oke, kalau cloning mah udah lah ya. Bentar, berarti Kugisaki. What? Kugisaki dead juga? 7 banding 3 itu maksudnya siapa anjing? Jadi sentuh ya tadi istilahnya, tapi nggak ngubah dia langsung secara keseluruhan. Tapi gimana nih? Flashback fix. Fix anjing. Something something flashback seperti ini ya. Oke. Oh, ini keluarganya Nobara ya. Oh, oke. Ya kok nggak salah punya waktu itu kan pernah apa deket sama seorang apa orang gitu kan, keluarga gitu. Yang kakak-kakak itu. Sehingga waktu itu kenapa dia mutusin buat ke kota kan? Gue salah inget ya. Oh dia ya, biru muda. Oh iya kan? Iya, yang pas keluarga pindah ke desa, nanti dia pindah lagi ke kota kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Ini orangnya. Hmm, oke. Oh, dibully ya. Biasa tipikal anak SD ya. Mungkin karena anak baru kayak dari apa sorry dari kota ya. Oh. Ini pertemuan pertama sama Nobara kah? Oh, ditahan. Keren. Bentar tiba-tiba dipalak. Bentar. Iya. Gua langsung diserang sama Nobara ya. Buset. Ini berasa banget komedinya sih. Nipo sih. Oh, udah kira dibalikin lagi tasnya. Orang asing sangat sulit bahkan menjadi. Oke. Oh, tempat rahasia. Ini singkat gue waktu itu yang dia kena
skandal terus akhirnya itu bukan sih, gue lupa anjing. Iya yang waktu pas dia kena skandal itu loh si apa orang tuanya atau ibunya. Gila, lu gede rumahnya ya. Rumah orang aja. Oh, oh dia kah? Ah, yang mana anjing gue lupa nih. Iya, nah, iya ini kayaknya dia ya. Sorry, 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 sorry. Sorry, yes. Iya kayak dia ini, iya ya dia. Hmm. Ini tapi dari POV temannya Nobara ya. Natsuko. Oh, jadi lebih feminim gitu ya. Lebih oh berarti jadi kayak kayak apa dia punya keinginan untuk bis apa stylenya dia itu biar bagus itu tetap berasa motivasi itu dari si Saori itu. No kan? Iya tuh dibully sama warga desa. Kenapa ya? Gue lupa nih. Di season 1 dijelasin kalau nggak salah. Mau dibersihin, pindah ya setelah itu. Nobara nangis tuh. Oh, so what? Iya kan? Iya. Iya sih, gue lupa deh waktu itu kenapa dia pindah ya? Oh, yang waktu pas season 1 jelasin pas dia kenapa dia pindah gitu loh. Iya lah, mas juga bisa dibilang kayak mungkin dia itu kayak apa dapat pandangan baru ya. Saori kan dari kota kan. Bisa dibilang kenapa akhirnya dia tuh pengen apa stylish gitu loh istilahnya pengen apa bahasanya ya? Itu tuh bahasa dari Saori keinginannya itu. Oh ini iya time skip ya. Pindah ke Tokyo ya si Nobara Jujutsu. Hmm, gila. Iya, padahal mereka bersama dari kecil ya. Iya, Saori juga nggak pernah muncul lagi kan? Oh, ternyata dia pergi ke Tokyo itu juga buat nyari si Saori ya. Biar mereka itu bisa kumpul lagi bertiga gitu loh. Oh, anjing tiba-tiba flashback begini, I got bad feeling gitu loh istilahnya. Damn. Oh ini, oh udah kayak, oke, gila jadi glow up gini anjing. Si Saori ya. Sebelumnya dia rambut panjang gitu kan. Tapi kak, gue lebih suka rambut panjang sih. Pendek juga cakep juga sih. Ah, damn. Oh, ini dari POV-nya orang di luar ya. Terkait dengan Shibuya.
2 SMP. Gila, dia masih inget ya. Gue baru tahu lah istilahnya gelas kertas itu bisa ditambahin gelas plastik di bawahnya kayak gitu anjing. Buang-buang ini sih sebenarnya cuma enggak lah. Gila, lagi berjuang nih istilahnya nih. Oh, ini di opening ya? Ya Nobara begini tuh saya kira dikelilingin kursi. Hmm. Itu nasibnya si Fumi gimana ya? Yo, no. Gila, Yujing lihat kedua kalinya Kak. What? Aji maksud gua Nanami udah, Nobara juga kah? Yo, what the hell? Kepalanya meledak anjing. Anjing setelah nanamin, Cok. Nobara juga kena juga. What? Ah, anjing, anjing. Depan Yuji lagi. Tapi tadi ngena sih. Gua sedih sih. Ini kita jujur-jujuran aja ya. Gue sih lebih ngena Kugisaki ya. Maksudnya Nobara dibandingkan Nanamin. Tapi dulu sama-sama sedih. Soalnya duanya tuh punya konteks cerita yang berbeda gitu loh. Tapi entah kenapa gue tuh kayak ngena aja gitu Nobara. Karena kan selama ini kan kita nggak pernah ditunjukin ya terkait dengan Nobara itu sebenarnya orangnya itu kayak gimana gitu. Dan di tadi waktu pas dia flashback dia punya janji sama teman lamanya. Dia pengen kumpul bertiga lagi sama Shiori. Terus kayak tadi ditunjukin dari POV-nya Shiori yang mempertanyakan gimana keadaan Nobara sekarang. Nobara anjing palanya damn. Tapi itu nggak separah Nanami sih istilahnya. Gua nggak tahu ya. Tapi secara pembuatan death scene ya itu udah perfect. Maksud gua itu bener-bener death scene loh maksud gua untuk karakter mati ya. Diliatin sama nanti kita bakal bahas ya di review. Oke. Oke. Oh Yuji bakal Oh Yuji versus Mahito nih ya. Bagian 3. Oke. Ya tadi untuk episode ke-19 ya dari Jujutsu Kaisen season kedua.
Ya tadi untuk episode ke-19 ya dari Jujutsu Kaisen season kedua gitu ya. Jadi ya episode yang ya menyakitkan kembali ya istilahnya. Sama halnya kayak episode kemarin, literally ini gila ya maksud gue ya arc ini ya. Jadi episode 16 17 epic sekali, episode 18 19 epic sekali untuk mental gitu ya, luar biasa sekali anjing. Dan apa namanya di sini bisa dibilang jujur aja ya, maksud gue untuk Nobara ini gue tuh ngena sih kalau mood gue sedih sih karena apa ya, pokoknya sebelum ngebahas terkait dengan flashbacknya gitu ya. Tadi gue pengen ngebahas dulu terkait dengan ini ya. Jadi kan tadi diawali dengan Mahito ngelawan Yuji gitu ya. Dimana kan tadi apa namanya Mahito tadi kan bisa dibilang kayak berusaha banget lah istilahnya, tadi bahkan kayak sampai ngubah manusia buat jadi yang makhluk yang berubah itu ya. Gue lupa tadi namanya, bahasa susah banget ya, manusia transfigurasi atau apa gitu ya. Akhirnya itu kan untuk meledak, akhirnya ngebutain Yuji, akhirnya mau nyerang langsung gitu kan. Nah di saat yang bersamaan ternyata Mahito cloning gitu ya. Cloningnya Mahito itu lagi ngelawan si Nobara gitu loh. Nah dimana Nobara itu bisa dibilang tadi kekuatannya dia itu bisa dibilang kayak musuh alaminya si Mahito gitu ya. Ini gua tadi sebenarnya masih belum terlalu nangkep ya, maksud gua kayak musuh alaminya itu dalam konteks apa istilahnya. Tapi dari apa yang gua tangkap tadi kan Mahito itu kan literally serangan jarak dekat ya. Jadi kayak dia tuh harus ngubah apa namanya, harus ngubah orang jadi manusia itu. Pokoknya dia tuh ngubah jiwa orang itu kan harus disentuh tuh istilahnya. Nah tapi kan kalau si siapa Nobara itu kan serangan jarak jauh kan. Jadi dia tuh bisa dibilang kayak apa, bisa nyerang dari jarak jauh dan apa namanya, serangannya dia itu literally kayak santet lah intinya gitu ya, kayak paku yang diin ke boneka supaya dia pukul pakai palu, itu kan literally kayak santet gitu. Nah makanya kenapa serangan Nobara itu bisa dibilang musuh alaminya si Mahito, karena ya dia bisa diserang dari jarak jauh sama si Nobara gitu loh istilahnya, si Mahito gitu. Kalau gua nggak salah tadi begitu ya. Dan makanya tadi waktu pas serangan yang resonansi tadi ya istilahnya, yang itu kayak dipakai juga di season 1 kalau nggak salah. Itu juga kira kena ke Mahito yang asli kan istilahnya. Jadi yang kena itu Mahito yang asli, dan di saat yang bersamaan waktu itu waktu pada si Yuji lagi dibutakan gitu ya oleh darahnya korban itu. Untung banget Nobara ngegunain resonansi di situ ya istilahnya. Dan apa namanya, bisa dibilang tadi si Yuji juga kayak dapat kayak semacam dorongan mental gitu ya, dimana kayak mungkin ya baik lagi ya, maksudnya meskipun dia ini satu hal yang menurut gue bagus ya, dimana kayak meskipun dia itu sendiri gitu ya, berjuang gitu ya untuk berusaha keras gitu buat apa namanya tetap gue nggak mau tetap sehat ya, apa namanya, tetap berjuang gitu loh istilahnya, tetap tatakae terlepas dari kejadian yang Sukuna, yang Shibuya gitu kan, terkait dengan kejadian Nanami gitu kan. Maksud gua apa namanya, dia itu dapat dorongan mental sedikit sih ya di momen itu, dimana dia bilang bahwa dia tuh sudah kehilangan banyak hal, dan akhirnya ya dia setidaknya sekarang tahu nih bahwa dengan tadi Nobara ngelakuin itu bisa bilang dia akhirnya nggak sendirian gitu ya, meskipun di akhir Nobara tetap di depannya Yuji jebuar gitu ya maksud gue. Tapi momen tadi itu misalnya cukup bagus lah istilahnya gitu ya. Terus tadi setelah si Mahito tahu ya bahwa Nobara itu nih lawannya susah nih istilahnya gitu, akhirnya dia memutuskan buat kabur gitu ya. Tapi kenyataannya bukan kabur. Jadi Mahito yang asli yang sama Yuji sama Mahito cloning yang di Nobara, akhirnya mereka kayak saling bertemu gitu ya. Tapi bukan, ternyata di awalnya kan gue ngira bakal nyatu kan, ternyata mereka tuh malah apa ngilang gitu loh. Jadi kayak gantian gitu, dimana Mahito yang asli itu pengen nyentuh si Nobara. Jadi dia pengen nyerang Nobara duluan karena musuh alaminya Mahito kan adalah Nobara gitu kan. Makanya dia tuh wah nih bahaya nih Nobara nih. Akhirnya langsung nih mereka nge-switch gitu kan, yang palsu sama yang asli. Nah yang asli akhirnya nyentuh si Nobara gitu. Dan ya akhirnya itu yang terjadi ya istilahnya yang tadi ya. Dan tadi si apa namanya, itu mood gue ya, kalau dari segini tuh pinter banget sih Mahito ya kalau mood gue. Maksud gue kesel lah gue sama Mahito gitu. Tapi emang nih orang itu emang apa villain yang bagus gitu kalau mood gue si Mahito ini.
Kayak kita tahu bahwa apa kalau misalkan lu ngerasa kesel sama Mahito, artinya ya dia tuh dibuild dengan baik gitu loh. Terlepas dari sifat dia yang ngeselin gitu ya. Kalau misalkan lu suka sama Mahito gara-gara dia tampan, itu agak sakit sih sebenarnya. Tapi maksudnya kalau misalnya lu kesel sama Mahito gitu ya, itu berarti artinya Mahito ini pembuatan villainnya bagus gitu. Dan tadi dia tuh pinter, maksudnya kayak dia tuh ngebaca situasi kayak, oh Nobara ini musuh alami gua nih gitu kan. Akhirnya dia mungkin gua nggak tahu gimana caranya tadi si mungkin cloningannya sama yang aslinya agak sedikit komunikasi atau kayak gimana. Akhirnya mereka kayak langsung switch gitu kan. Nobara yang Mahito yang asli bakal nyerang Nobara. Nah si Mahito yang palsu bakal nahan Yuji istilahnya. Meskipun tadi langsung kalah sekali pukul ya istilahnya. Tapi sebelum masuk ke flashbacknya si Nobara gitu ya. Tadi gue suka banget tadi salah satu scene yang apa namanya tadi yang waktu pada saat si Yuji itu bener-bener manfaatin momen banget ketika waktu itu yang akhirnya Nobara kan ngeresonansi ke tubuh aslinya Mahito kan. Akhirnya Mahito yang asli kena serang tuh. Nah itu dia langsung manfaatin momen tuh, dia mukul-mukul kan tadi. Itu animasinya bagus sih kalau menurut gua. Kayak apa namanya pukulan itu berasa gitu. Jadi kayak apa pas dia mukul itu kayak ada kayak distorsi gitu loh gitu. Itu keren anjing. Jadi kayak apa itu mood gua apa ya bahasanya lebih bagus itu sih dibandingkan episode kemarin ya. Episode kemarin itu entah kenapa I don't know man. Ya pokoknya gitulah. Mood gua episode ini lebih mending lah. Mungkin karena baik lagi ya, bukan full action juga gitu. Karena cuma kayak sebagian doang tadi. Satu momen itu doang sih sebenarnya yang tuh pas Yuji mukul raw si Mahito gitu ya. Dan tadi pokoknya kayak gitu. Jadi itu awalnya gitu ya. Akhirnya si siapa namanya si siapa Nobara akhirnya kesentuh ya sama Mahito. Dan akhirnya muncul flashback tuh. Tapi tadi gue mau menanyakan satu hal ini ya. Maksud gue di mana apa namanya tadi itu kan harusnya ya Nobara itu harusnya tahu dong Sukuna itu ngamuk waktu pas apa namanya kejadian Shibuya. Tadi nggak ada momen di mana apa namanya si Nobara itu ngebahas gitu. Gue pikir bakal ada momennya gitu. Makanya tadi waktu pada saat mereka kayak pas mereka kayak ada apa adegan dimana kayak mereka cut ganti-gantian gitu ya dari Nobara ke Yuji ke Nobara gitu ya. Gue pikir kan istilahnya gue tahu bahwa itu berarti mereka itu kejadian di tempat yang sama tuh di waktu yang sama kan istilahnya. Cuma gue mikir bahwa kalau misalnya di tempat yang sama harusnya si Nobara tahu bahwa Sukuna itu ngancurin Shibuya gitu loh. Maksud gue itu literally kayak apa ngancurin itu ada tiba-tiba ada kereta terbang, maksudnya nggak ada yang ngevideoin kah maksud gua gitu. Jadi tuh tiba-tiba ada kereta terbang gitu loh. Sebenarnya itu agak lucu sih kalau misalkan ada POV itu ya, kayak orang biasa gitu ya tiba-tiba ngevideoin ada kereta terbang, tiba-tiba ada gedung terbang, tiba-tiba ada apa tempat meleleh, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Maksudnya dari jarak jauh gitu ya, dari jarak jauh. Maksudnya kan kejadian Shibuya itu kan gede banget ya. Maksud gua kayak banyak deh biasanya kayak footage kayak misalkan kejadian apa itu kan meskipun senternya itu jauh gitu ya, tapi kan mereka tetap bisa ngevideoin dari jauh gitu loh. Maksud gua kalau ada POV itu lah bakal lebih keren sih kalau mood gua ya, dari POV orang biasa jadi kayak bisa memperlihatkan gitu. Tapi kalau kayak gitu mungkin gini, satu hal yang gua pertanyakan juga sih sebenarnya dari awal ya terkait dengan itu sih. Maksud gua orang militer itu nggak ada yang apa namanya nggak ada yang berjaga gitu istilahnya di situ yang akhirnya apa namanya ngejagain mereka gitu ya, apa maksudnya bertindak gitu loh. Soalnya ini kan terkait maksud terlepas dari Jujutsu itu ada hubungan sama pemerintah atau enggak ya maksud gua, tapi kan ini terkait dengan ini ya, maksud gua terkait dengan orang sipil gitu loh istilahnya, orang-orang biasa gitu. Maksud gua meskipun mereka cuma harus berjaga di luar doang karena ada barrier dan lain-lainnya gitu ya maksud gua, tapi apa namanya setidaknya berjaga gitu. Tadi kan ada momen ambulan tadi kan istilahnya. Nah feeling gua ambulan itu kayaknya munculnya itu emang dari Jujutsu kayaknya, bukan dari apa instansi terkait lah. Nah itu satu hal yang gua pertanyakan juga sih. Maksud gue itu kan waktunya cukup lama ya, dari kejadian Shibuya sampai itu maksud gue nggak ada trending gitu ya Shibuya terjadi insiden gitu ya. Itu lucu sih asli ya, maksud gue itu bakal lebih seru kalau misalkan ada momen itu sih istilahnya, momen dimana kayak apa kejadian itu literally jadi momok di Jepang itu sendiri, jadi pembicaraan gitu ya maksud gua. Itu bakal keren. Tapi gua nggak tahu ya bakal ada itu atau enggak, atau mungkin memang fokusnya nggak bakal karena mungkin secara pacing mungkin bakal
nggak terlalu bagus gitu ya. Tapi gue berharap pada itu, tapi kayaknya nggak ada sih ya. Tapi dia kayak gitu masuk ke flashbacknya Nobara gitu ya. Menurut gue flashbacknya ini bisa bilang bener bagus banget ya. Maksud gue kayak untuk nge-build banget. Makanya tadi waktu pas ending gue tuh pengen ngomong bahwa gue nggak tahu Nobara ini dead atau enggak gitu ya. Soalnya tadi dia itu nggak seperti Nanami yang literally overkill, literally badan itu meledak gitu ya istilahnya. Nobara ini cuma di bagian muka doang dan palanya pun masih utuh gitu loh. Jadi kayak cuma di bagian sininya doang gitu loh istilahnya tadi. Tapi gak diliatin ya. Mungkin di episode berikutnya bakal diliatin, tapi kayak cuma bagian sebelah sininya doang gitu loh. Mungkin kalau misalkan dia dead pun itu harusnya kepalanya hancur semua. Kalau kepala hancur semua itu membuktikan bahwa dia itu dead gitu loh. Tapi sini cuma kayak meledak kayak cuma di sininya doang, gitu kan, tadi di sebelah sininya doang, gitu kan. Jadi kayak kayak bagian daging itu kayak meledak gitu loh istilahnya. Nah, itu akhirnya yang ngebuat gue jadi kayak bertanya-tanya gitu. Nah, berarti ini Nobara ini bisa dibilang apakah bakal dibuat dead gitu ya istilahnya, atau kayak gimana gitu loh. Nah, ini kita masih belum tahu gitu ya. Tapi kalau secara scene ya, ini sorry aja nih ya, secara scene ya ini emang bener-bener pembuatan untuk dead scene sih kalau mood gue. Jadi pembuatan untuk dead scene, karena gue pernah ngomong ini waktu pada saat episode gue lupa seberapa, 15 apa ya, waktu pas sama Nanami, yang Nanami Maki sama kakek itu kena bakar sama Jogo kalau nggak salah. Kan gue pernah ngomong tuh di reviewnya, kalau misalkan lu dengerin reviewnya, bahwa kematian karakter itu kan memang paling banter ya, paling minimum itu adalah dilihat sama karakter lain. Nah di momen ini Nanami di episode sebelumnya dilihat sama Yuji. Nah di episode di episode ini istilahnya si Nobara dilihat sama Yuji juga. Terus akhirnya ditambah lagi sama flashback gitu loh. Nah ini menguatkan sih kalau mood gue bahwa adegan itu adegan death scene gitu loh. Maksud gue adegan kematian dari karakter istilahnya. Jadi kayak semua semua masalah yang apalagi ini kan kayak semacam recall kehidupan gitu ya. Jadi kayak Nobara itu kayak misalkan dijelasin dari mana kenapa dia itu pengen jadi apa sih bahasanya kalau yang fashion yang open fashion, open mind ke fashion itu stylist, bukan stylist, ya pokoknya bisa dibilang kayak open ke fashion gitu ya istilahnya, kayak pengen jadi kayak orang kota banget. Makanya waktu pas dia nyampe di kota kan dia beli baju kan kalau nggak salah. Itu kan bisa dibilang ternyata semua itu berasal dari si Shiori kan. Makanya tadi si Shiori itu kayak pakai anting, jadi kayak stylenya itu bener-bener bagus gitu loh istilahnya. Fashionnya gitu, style fashionnya itu bagus gitu. Itu tata nularnya itu ke Nobara gitu. Dan Nobara itu bisa dibilang kenapa dia tuh kayak mau mulai kayak belajar ngekepang rambut dan lain itu berasal dari Saori gitu. Jadi kayak asal usul kenapa Nobara itu seperti itu sifatnya, kenapa dia itu jadi kayak pengen ke kota gitu ya, pengen jadi cewek yang stylish atau kayak gimana gitu ya, itu berasal dari Saori gitu loh. Terkait dengan tujuan dan janjinya dia buat kumpul bertiga lagi gitu kan, sama Saori sama Fumi, pas sama bisa sama Fumi juga gitu kan. Dan akhirnya dan juga bisa itu janjian, akhirnya dia ngomong betul nggak bisa menepati janji. Akhirnya di kata-kata terakhirnya sebelum dia tadi kayak gitu kan, dia ngomong bahwa aku udah menjalani hidup dengan baik hingga kini gitu kan istilahnya. Dan itu sih kata-kata terakhir yang emang bener-bener untuk death scene banget. Gua nggak tahu ya, maksud gua dia di manga itu muncul lagi atau enggak. Tapi kalau misalkan sampai detik ini gua nggak tahu di manga, soalnya gua nggak baca manga juga ya. Gue cuma tahu waktu itu emang cuma spoiler terkait dengan pertarungan hebat yang gue udah tahu ya bahwa itu bakal terjadi, si Sukuna versus Gojo gitu ya. Itu doang, tapi gue sama sekali nggak tahu detailnya, dan gue nggak tahu apakah Nobara itu bakal muncul lagi di manga. Tapi kalau misalnya sampai sekarang nggak muncul, kalau menurut gue emang adanya kemungkinan bahwa emang autor itu pengen matiin si Nobara di sini gitu. Tapi gue nggak tahu ya, soalnya dia itu literally cuma bagian mukanya doang, cuma kayak sebagian mukanya doang gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan emang dari nanti muncul lagi, adegan ini tuh jadi kayak nggak kena gitu kalau mood gua, karena adegan itu literally bener-bener death scene ya. Ini bener-bener pembuatan untuk karakter untuk mati gitu loh istilahnya. Kayak Nanamin lah, maksud gua. Nanamin kan kejadian juga sama tuh, tapi kan beda, dia tuh bener-bener overkill banget kan, badannya meledak. Nah ini bedanya Nobara ini cuma bagian matanya doang nih istilahnya.
Kalau bahkan istilahnya banyak kejadian ya di mana kayak meskipun kayak kepalanya kena cetak atau kayak gimana gitu ya, masih bisa bertahan hidup atau mungkin bisa dibilang kayak gimana itu gua nggak tahu. Makanya ya untuk sekarang 50-50 sih kalau menurut gua Nobara dead atau enggak gitu ya. Cuma kita lihat lah nanti kedepannya bakal jadi kayak gimana gitu ya. Dan tadi adegan terakhirnya ngena sih waktu pas dia kayak nutup matanya gitu kan, disekelilingi sama kursi-kursi, kayak dimana kayak dia tuh ngejawab bahwa kenapa dia tuh benci banget sama orang desa, karena di desa itu bisa dibilang ada satu orang yang bener-bener, makanya dia tuh kayak nggak suka itu adalah literally kayak orang desa itu kan emang selalu berkelompok kan istilahnya, beda sama orang kota yang lebih individualis gitu. Jadi orang desa itu kan secara kebersamaan itu kan malah lebih besar, tapi ada positif dan negatifnya. Jadi makanya mereka itu kalau emang ada masalah dan akhirnya masalah itu mengarah ke satu orang, satu nih yang bakal ngomong gede ini, dan akhirnya semuanya bakal ngikut. Nah itu bisa dibilang satu hal yang gak disukai banget sama Nobara dari orang desa gitu ya, dibandingkan sama orang kota. Karena orang kota kan bisa dibilang cukup individualis ya, orang itu pada acuh tak acuh gitu ya, kita akui saja lah maksud gua gitu ya. Kayak di kota itu ya udahlah, ada apa tetap dibantuin, tapi akhirnya ya udah gitu istilahnya. Tapi ya episode yang bagus banget, luar biasa sekali. Kalau mood gua sedih sih. Kalau Nobara dead gila sih maksud gua ya. Kayak ini salah satu dari trio loh maksud gua. Ini salah satu dari trio dan ya gimana ya? Ya gua nggak tahu lah ya, pokoknya intinya kayak gitu ya. Jadi emang luar biasa JJK gitu ya. Tinggal gimana nih nanti Yuji setelah ngelihat kejadian ini. Soalnya masalahnya tadi kan ada momen dimana dia itu kayak dapat dorongan sedikit ya terkait dengan dia tuh nggak sendirian sama Nobara, dan kayak sekarang Nobara literally hancur siapa namanya, ya pokoknya di depan mata dia kena itu ya istilahnya. Jadi ya mungkin dia bakal ngamuk kali ya si Yuji gitu ya. Tapi intinya kayak gitu. Jadi gitu aja untuk episode ke-19 dari Jujutsu Kaisen season kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-20 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.